Selamat pagi anak-anak semua. Bu Guru perhatikan dari tadi pandai wajah baru ya, rambutnya sudah ditutup. Ya, Ayo Bu juga. Guru. Iya, udah cakep sekali loh. Ini anak-anaknya Bu Guru ini loh sudah cakep, sudah cantik, mau menjadi pemimpin di masa depan nanti ya. Itu hebat sekali ini semuanya. Nah, apa kabar anak-anaknya Bu Guru hari ini? Bagaimana kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Iya, bagus Ibu. Sudah dilihat ya di layar. Di sana Bu Guru ada 3 emoticon di sana. Ada yang bintang merah, bintang kuning, sama yang bintang hijau. Apakah hari ini ada yang perasaannya bintang merah? Ayo, ada nggak? Enggak, Bu Guru, saya kuning. Yang kuning siapa? Eka, Bu Guru, kuning. Waduh, top sekali. Iya. Seri Kalau yang juga, Bu hijau, Guru. gaduh cantik sekali, mantap. Kalau yang hijau ada nggak? Yang bintang hijau? Nggak ada ya? Ada yang bintang hijau? Ada. Kenapa? Itu kan bingung. Kenapa, Agung? Kesiangan bangun, Bu Guru. Jangan, lo bingung mau ngambil kerjaan yang mana gitu ya? Mau bantu ibu dulu, atau mau mandi, atau mau sarapan gitu ya? Iya, Bu Guru. Ya, boleh bingung-bingung. Anak-anak wajar loh memiliki perasaan sedih, perasaan senang, perasaan bingung. Itu adalah emosi anak-anak, ya. Ya, tidak boleh anak-anak ditekan itu, nggak apa-apa dikeluarkan, tetapi anak-anak tidak boleh terlalu mengeluarkan semua. Ya, harus bisa untuk mengelola emosi. Ya, Bu Guru lanjutkan ya, anak-anak. Nah, sudahkah anak-anak melakukan presensi hari ini? Sudah, Guru. Nah, bagus Sudah, sekali. Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Jadikan kebiasaan ya. Ini jadikan kebiasaan. Waktu awal anak-anak masuk menjadi kelas 4, Bu Guru sudah bagikan form ya. Form atau link untuk melakukan presensi setiap hari. Jadi sebelum masuk room, sesudah anak-anak melakukan persiapan diri, buku-buku disiapkan sebelum masuk room, ambil HP, ambil gadget anak-anak, melakukan presensi, biar itu menjadi suatu kebiasaan untuk anak-anak. Baik, Bu Guru juga tadi sudah lihat di linknya sudah semua anak-anak absen ya. Nah, sekarang ini juga menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Kita setiap melakukan kegiatan sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk apa sih? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Supaya lancar, Bu Guru. Iya, bagus sekali. Lancar, Bu Guru. Iya, biar kita selamat. Tidak hanya saat pembelajaran saja, apapun kegiatan yang anak-anak lakukan, baik di rumah, di luar rumah, di sekolah, anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kira-kira siapa yang mau menjadi pemimpin? Kalau anak-anak semua ini kan pemimpin bangsanya, Bu Guru ya, calon pemimpin bangsa Indonesia yang mempunyai karakter pelajar Pancasila. Nah, kalau sekarang siapa yang mau memimpin? Ayo. Mainarti, angkat tangan ya. Iya, Bu Guru. Ayo, ini calon pemimpin bangsanya Bu Guru nanti ini. Ayo silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Yang lain diperhatikan ya. Iya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mainarti. Ya, sudah pintar sekali, sudah berani tuh ya. Nah, sekarang anak-anak akan Bu Guru ajak untuk bernyanyi biar anak-anak tidak tegang ya. Biar ini menjadi suatu kebiasaan kita mencintai bangsa Indonesia, menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Nah, untuk menyanyikan lagu, Bu Guru mau satu orang saja yang mewakili ya. Yang mewakili adalah Ayu. Bu Guru dengar dari kemarin suaranya merdu sekali. Ayu hobinya bernyanyi ya? Iya, Bu Guru.
Iya, makanya Bu Guru dengar dari kemarin suaranya merdu sekali. Jadi Ayu yang memimpin, yang lainnya matikan mikrofon. Setelah itu anak-anak juga ikut bernyanyi ya, biar didengar oleh orang tua anak-anak di rumah juga. Ya, Bu Guru akan putarkan videonya. Nusa yang kita bersama. Sudah Bu Guru? Iya, pintar sekali. Lagi sekali ya, Ayu ya. Suaranya merdu Ya, sekali. Bu Guru. Ya, Bu Guru. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air berjalan untuk selamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia cinta, Nusa Bangsa dan bahasa kita bersama. Sudah. Iya, tepuk tangan dulu untuk temennya. Ayu pintar sekali loh nyanyinya. Ya, Nah, Bu Guru sekarang tampilkan kesepakatan kelas kita. Bu Guru ingatkan kembali waktu pertama anak-anak masuk di kelas 4, anak-anak sudah membuat kesepakatan ya. Untuk apa sih kesepakatan ini? Ada yang tahu untuk apa sih kita membuat kesepakatan kelas? Ada yang tahu enggak? Biar belajarnya tertib, Bu. Iya, bagus sekali. Mungkin ada yang lain kesepakatan kelas ini kita buat untuk apa? Ada yang tahu lagi? Biar kelas tidak gaduh, Bu Guru. Biar Iya, tidak ribet, Bu Guru. sekali. Iya, benar sekali. Nah, ini adalah kesepakatan yang telah anak-anak buat. Jadi, karena anak-anak yang membuat, jadi anak-anak juga harus melaksanakan kesepakatan ini, ya. Nah, agar kesepakatan ini kita laksanakan agar pembelajaran menjadi lebih tertib. Ya, Bu Guru bacakan lagi ya kesepakatan kelas kita. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Guru mau anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Jangan anak-anak itu malu ya. Anak-anak ini kan calon pemimpin bangsa. Tidak boleh malu, tidak boleh takut. Ya, biasanya anak-anak, oh saya takut salah, itu nggak boleh. Kalau Bu Guru salah nggak apa-apa. Yang penting anak-anak berani dulu. Ya, berani mengungkapkan isi hati pendapat anak-anak. Ya, selanjutnya yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Jika ada teman anak-anak yang berbicara, mengeluarkan pendapat, jangan anak-anak bilang, kamu nggak boleh bicara, kamu itu salah, nggak boleh, ya. Harus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, kesepakatan kita mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Ya, kenapa sih harus dimatikan, Bu Guru? Ya, siapa tahu di rumah ada adiknya, ada orang tua yang lagi ngobrol sama tetangga misalnya, biar suaranya tidak masuk ke room ini. Kalau suaranya masuk, teman-teman yang lain konsentrasinya bisa terpecah.
ya. Nah, yang terakhir, mengangkat tangan saat ingin menyampaikan sesuatu. Jika anak-anak ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, angkat tangannya ya. Jika Bu Guru tidak melihat, misalnya anak-anak bisa buka mikrofonnya, langsung bilang, Bu Guru saya bertanya. Bisa seperti itu. Sudah bisa dimengerti anak-anak? Sudah, Sudah Bu ya? Guru. Ya, bagus sekali. Ini hebat sekali loh anak-anaknya Bu Guru. Nah, ada nggak sekarang yang di pikirannya berpikir seperti ini? Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada nggak yang bertanya? Kita mau belajar apa ya? Iya, Bu Guru. Kira-kira kita belajar apa? Kita mau belajar apa ya? Ya, belajar apa anak-anak? Ada yang kira-kira tahu? Nah, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran yang ketiga. Ini akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bu Guru mau tanya, masih ingatkah anak-anak tentang materi yang sudah anak-anak pelajari? Ingat enggak? Coba Bu Guru minta Pande. Ayo, apa sih yang sudah kita pelajari kemarin? Masih ingat enggak? Mana Pande ya? Proses terjadinya bunyi kayaknya Bu Guru agak lupa saya. 2 jempol. Pintar sekali ya. Ternyata Pande masih ingat. Kemarin kan Pande banyak bertanya waktu pembelajaran kemarin, waktu proses bunyi itu. Coba yang lainnya, apalagi yang sudah kita pelajari. Ayo, Bina. Apa ya Bu Guru? Gagasan pokok sama gagasan pendukung ya Bu Guru? Iya, top sekali. Gagasan pokok, gagasan pendukung. Hebat sekali semuanya ini anaknya Bu Guru. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang bunyi merambat ya sampai ke telinga kita, prosesnya, dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini kita telah mempelajari tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi sampai ke indera pendengaran, dan kita juga sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks. Nah, pelajaran kita hari ini akan memiliki banyak manfaat loh anak-anak untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang bertanya nggak, apa sih Bu Guru manfaatnya? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Ada nggak? Iya, nanti manfaatnya akan anak-anak ketahui. Bu Guru nggak mau ngasih tahu sekarang. Ini loh nak manfaatnya, Bu Guru nggak mau ngasih tahu sekarang. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, nanti anak-anak akan tahu, oh ternyata ini manfaatnya. Oh ternyata itu manfaatnya. Jadi selama pembelajaran ini anak-anak harus ikuti dengan baik, ya, dengan cermat mengikutinya. Nah, setiap pembelajaran itu memiliki tujuan, ya. Apapun yang anak-anak lakukan pasti memiliki tujuan. Anak-anak ke sekolah, anak-anak makan, anak-anak bangun pagi, pasti ada tujuannya. Sama seperti pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita juga memiliki tujuan. Yaitu yang pertama, nanti anak-anak akan mampu menganalisis sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Anak-anak juga akan mampu menganalisis contoh-contoh benda yang dapat meredam bunyi. Anak-anak mampu menyajikan laporan hasil pengamatan percobaan tentang sifat-sifat bunyi memantul. Anak-anak mampu menganalisis gagasan pokok setiap paragraf. Anak-anak juga mampu menganalisis gagasan pendukung pada setiap paragraf. Anak-anak mampu menyajikan gagasan pokok setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak mampu menyajikan gagasan pendukung setiap paragraf dalam bentuk pikiran juga, ya. Dan yang terakhir nanti anak-anak akan mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Ya, anak-anak bisa Bu Guru lanjutkan sekarang? Bisa, Sudah siap ya? Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari, penyerapan bunyi, pemantulan bunyi, ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks. Dan ini yang baru, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Ya, apakah anak-anak siap untuk pelajaran hari ini? Siap ya? Acungkan jempolnya jika siap. Guru ada 2 gambar, ya.
Di sini ada Ali dan Budi. Ali berdiri di lapangan bola yang luas sekali, sedangkan Budi berdiri di kamar mandi yang sempit, ya. Nah, apa ya kira-kira yang akan terjadi jika Ali dan Budi sama-sama berteriak dengan keras? Misalnya, halo. Nah, kalau Ali berteriak halo di lapangan bola yang luas dan Budi juga berteriak halo di kamar mandi yang sempit, kira-kira apa yang terjadi ya? Ayo difikirkan 1 menit saja. Kira-kira apa yang terjadi? Coba Grehadi bisa? Ada yang bisa yang lainnya? Atau mungkin Grehadi sudah siap? Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Suara di ruangan suara di luar lebih keras karena ruangannya luas, Bu Guru. Ya, suara di luar lebih keras karena ruangannya luas. Oke, Bu Guru tampung dulu jawabannya. Selanjutnya, ada yang mau menjawab? Angkat tangannya. Sri Astuti. Ya, Sri Astuti. Ya, karena suara di dalam karena ruangannya sempit, Bu Guru. Bagus, sudah berani. Ada jawaban yang kedua ya. Suara di dalam itu lebih keras dia karena ruangannya sempit. Tadi menurut Grehadi suara yang di luar lebih keras karena ruangannya luas. Ya, ada 2 jawaban. Sekarang ada lagi yang jawabannya beda. Eka mungkin? Eka angkat tangan ya. Ya, Bu Guru. Ya, ayo. Suaranya sama-sama keras, Bu Guru. Kan sama-sama teriak dia. Halo, halo. Begitu sama-sama keras ya. Walaupun di luar ataupun di dalam. Iya, karena dia sama-sama teriak, Bu Guru. Iya, bagus sekali. Semua anak-anak sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Ya, nah sekarang kalau sudah berani mengungkapkan pendapat, baru sekarang kita akan mencari kebenarannya. Benar nggak jawaban anak-anak? Ya, nah Bu Guru belum berikan itu jawaban tadi benar atau salah, ya. Jadi anak-anak nanti bisa menyimpulkan, oh jawaban saya benar loh, oh jawaban saya salah loh. Kita perhatikan ya. Nah sekarang untuk mencari jawabannya kita bekerja di dalam kelompok. Waktu pertama anak-anak masuk di kelas 4 juga Bu Guru sudah bagi kelompoknya. Jadi anak-anak sudah, karena kita belajar daring ya, Bu Guru sudah buatkan anak-anak grup masing-masing kelompok, grup WA-nya. Kan sudah ya? Sudah biasa kan berkomunikasi di grup WA anak-anak ya? Sudah, Bu Guru. Ya, mantap sekali anaknya Bu Guru. Nah sekarang sambil kita belajar, anak-anak bisa sambil chat dengan temannya di kelompok itu. Bagaimana pendapat anak-anak? Ya bisa saling chat di sana ya. Nah sekarang kita berdiskusi dalam LKPD. Kemarin seperti biasa Bu Guru sehari sebelumnya Bu Guru sudah berikan LKPD, Bu Guru sudah berikan linknya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan LKPD itu. Misalnya ada percobaan, anak-anak bisa mencobanya dahulu. Jadi saat di room kita langsung membahasnya. Ya, jadi anak-anak sudah kerjakan ya semuanya. Sudah ya? Sudah, Bu Guru. Ya, pintar sekali. Nah, di LKPD anak-anak seperti biasa, anak-anak nanti bertemu dengan SEA, teman anak-anak ya. Kalau di room ini anak-anak ketemu dengan Bu Guru. Kalau di LKPD anak-anak bertemu dengan SEA. SEA itu sahabat belajar kreatif. Nanti SEA ini yang menunjukkan jalan tahapan demi tahapan dalam mengerjakan LKPD. Nah, di sana ada percobaan yang pertama ya. Ada percobaan pertama tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sudah dikerjakan belum percobaannya? Setiap kelompok sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Mungkin ada kelompok yang mengalami kesusahan, ada hambatan mungkin dengan anggotanya, ada enggak? Enggak, semuanya lancar ya? Semua ikut kerja. Ini baru anaknya Bu Guru, mantap ini. Pemimpin masa depan harus disiplin. Ya, bagus sekali. Nah, ini percobaan pertama. Topiknya adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya apa sih kita melakukan percobaan? Tujuannya untuk mengidentifikasi bunyi pantul dalam ruangan dan di luar ruangan.
Anak-anak ini bahannya sama alatnya gampang anak-anak dapat ya. Ada ember, gelas, dan kaleng. Nah, sebelum melakukan percobaan, anak-anak prediksi dulu ya. Oh, dari alat dan bahan ini, bunyi di dalam ruangan, bunyi di luar ruangan, gimana ya? Nah, anak-anak prediksi dulu apa perbedaan bunyinya. Ya, langkah kerjanya, siapkan semua bahan yang diperlukan bersama teman sekelompok membuat bunyi ya dari ember, gelas maupun kaleng. Nah, anak-anak bisa membandingkan suara yang dihasilkan. Lalu anak-anak mencatat hasil percobaannya ya, buat hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah laporan hasil percobaannya, laporan kegiatan anak-anak. Sudah dibuat belum? Sudah belum dibuat ini? Sudah Bu Guru. Iya. Nah, Bu Guru sudah punya catatan kelompok 1 itu Ayu ya, kelompok 1. Ya, Iya. aku yang ngerjain itu sama teman-teman. Aku nanti Yes. yang main satu. Oke, siap. Udah. Selanjutnya yang kedua kelompoknya ada Sriwidiani ya, benar nggak? Sriwidiani ketua kelompoknya benar? Benar Bu Guru. Iya. Sudah siap nanti melaporkan hasil kegiatan? Sudah. Iya Bu Sudah. Guru. Yang ketua kelompok 3 ada Agung Wika. Coba Bu Guru mau dengar suara Agung Wika. Iya, ini muridnya Bu Guru yang cantik ini. Sudah siap Agung Wika? Sudah. Sudah. Ayo sekarang Bu Guru mau mendengar hasil dari percobaan kelompok 1. Ayo diwakilkan kelompoknya. Iya Bu Sampaikan. Guru. Ya. Saya dari kelompok 1 mau melaporkan percobaan saya. Percobaan kami maksudnya. Kalau di dalam ruangan itu suaranya itu lebih keras. Kalau di luar ruangan suaranya akan lebih kecil. Terus kesimpulannya, benda yang dipukul atau apapun, atau kita berteriak atau apapun di dalam ruangan itu selalu terdengar lebih keras. Mantap sekali Ayu. Ya, pintar Bu. sekali. Ya, sekarang kelompok 2, ayo ketua kelompoknya Sriwidiani menyampaikan hasil percobaannya. Ayo. Ya Bu Guru. Hasil percobaan dari kelompok kami, kalau di dalam ruangan suaranya bisa terdengar lebih keras dan di luar ruangan terlihat lebih kecil Bu Guru. Terdengar lebih kecil ya. Ya, lebih Iya. kecil suaranya. Iya. Nah, kesimpulannya kalau kita berbicara di luar ruangan, di sana suaranya lebih kecil, kalau di dalam ruangan lebih besar. Begitu Bu Guru. Sip sekali ya untuk kelompok 2. Kelompok 3 sekarang, ayo Agung Wika. Ketuanya yang Guru, mewakili. tunggu dulu. Iya, nak. Dari Pelan-pelan kelompok saja. 3, hasil percobaannya yang pertama itu kalau di dalam ruangan apapun suaranya itu terdengar keras sekali. Ya. Terus kalau di luar ruangan suaranya kok kecil gitu. Iya. Terus Jadi kesimpulannya? kelompok ketiga menyimpulkan bahwa benda-benda yang dipukul itu, apa yang di dalam ruangan itu keras sekali Bu Guru. Iya. Ruangannya. Gitu Iya. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ini anak-anak sudah berani sekali ya. Sudah banyak sekali kemajuannya sekarang. Nah, jadi pertanyaan yang Ibu Kip tadi, yang Bu Guru tangguhkan jawabannya saat ada yang teriak itu, sekarang sudah terjawab ya. Nah, dari hasil percobaan ini, jadi pertanyaan itu sudah terjawab. Jadi jika kita berteriak atau kita membuat suara di dalam ruangan, hasilnya atau terdengarnya akan lebih keras dibandingkan dengan yang di luar ruangan. Jadi semua sudah mendapatkan hasil percobaan yang sama. Ya, ada pertanyaan untuk percobaan kita yang pertama? Untuk kegiatan kita ini, percobaan ini ada pertanyaan?
Tidak, Bu Tidak, Guru. Tidak, Bu Guru. Kita ya, Bu. Nah, jadi tadi waktu yang menjawab di depan yang masih kurang tepat, bisa ya menerima jawabannya, bisa tahu anak-anak, oh ini loh ternyata jawaban yang pas. Jadi bisa lama ingatnya anak-anak. Oke anak-anak, Bu Guru lanjutkan lagi. Nah sekarang anak-anak dapat menyimak video pembelajaran ya untuk mengetahui tentang pemantulan bunyi ya. Silakan diperhatikan ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Tahukah kalian apa yang terjadi jika kalian melemparkan bola ke dinding yang keras? Ya, benar. Sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi yang datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datang. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan keras yang memantulkan bunyi antara lain kayu, kaca, batu, besi, dan logam yang lainnya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat, yaitu sekitar 10 sampai 20 meter. Gaung mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara yang dihasilkan terdengar menjadi tidak jelas. 2. Gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Tahukah kalian mengapa di dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi dengan karpet? Simak penjelasannya ya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda dengan permukaan lunak, seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda berpermukaan lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara terdengar lebih jernih dan jelas. Ya, sudah ya anak-anak? Sudah disimak tadi videonya? Sudah. Nah, untuk menegaskan kembali, Bu Guru akan ulang ya, Bu Guru akan jelaskan tentang pemantulan bunyi ya. Bunyi pantul adalah bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi.
Nah, ada macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Apa akibatnya? Nah, akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar itu tidak jelas. Nah, ada lagi yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Kalau tadi gaung kan dekat, sekarang yang jauh ya. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan ya. Jadi bunyi pantul itu terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, ya, di lembah-lembah dan di bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau goa. Nah, selanjutnya ada penyerapan bunyi. Ya, selain tadi bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Ya, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda-benda yang demikian disebut sebagai peredam bunyi. Misalnya ada karpet, ada goni, ada kertas, kain, busa, dan wol. Nah, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan misalnya, ya, studio rekaman dan gedung bioskop itu dilapisi dengan bahan-bahan tersebut. Supaya apa sih? Nah, supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, anak-anak, ini ada gambar dari benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Di sini ada wol, ya, ini ada spons, ada kertas, ada kain, ada busa, ada karpet, ada karet, dan ada goni. Ya, nah dari benda-benda ini ada yang belum anak-anak ketahui bentuknya atau benda aslinya. Ada yang belum diketahui. Sudah semua tahu ya? Semua tahu, Bu Guru. Ya, ini adalah benda-benda yang di sekitar anak-anak. Ya, jadi anak-anak bisa tahu bendanya. Nah, Bu Guru punya pertanyaan sekarang. Kalau batu itu dapat menyerap bunyi enggak dia? Tadi sudah di videonya. Kalau batu? Tidak, Bu Guru. Tidak. Terus batu itu bisanya apa? Memantulkan. Memantulkan. Iya, berarti sudah disimak dengan baik. Batu itu dapat memantulkan bunyi. Ya. Nah, sekarang Bu Guru punya wacana, ya, punya bacaan teks. Ya, anak-anak bisa membacanya di e-book yang linknya sudah Bu Guru berikan. Masih berhubungan dengan batu, di sini ada tradisi dari Indonesia, judulnya Pahombo Batu. Sudah anak-anak baca teksnya itu? Sudah, Bu Guru. Sudah, top sekali. Ini ada info ya, info teks ini Pahombo Batu ya. Nah, di teks yang Bu Guru kirim, di e-book yang Bu Guru kirim, ada 4 paragraf di sana. Sudah semua dibaca ya? Ada 4 paragraf tentang Pahombo Batu. Ya, bisa Bu Guru dibantu oleh Pande untuk membacakan paragraf pertama. Baik, Bisa, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Suaranya yang jelas ya, yang keras. Kan sudah potong rambut, ini baru mukanya sudah cerah sekali, udah cakep sekali anaknya Bu Guru. Suaranya yang keras ya Pande, silakan Pande. Ya. Yang pertama Bu Guru ya. Iya, yang pertama Pulau Nias yang itu. Iya. Pulau Nias tak hanya dianugerahi alam dan beragam destinasi wisata yang indah. Pulau yang terletak di Sumatera Utara tersebut juga punya tradisi unik melompati batu yang cukup tinggi bernama Pahombo. Tradisi ini merupakan salah satu hal yang lahir dari tradisi perang di Nias
Menurut tokoh pemuda adat desa Bawomataluo Nias Bawomataluo, ya. Nias Tuha Pona Sohahau Duman Wau lompat batu menjadi ujian bagi para pemuda apakah mereka sudah layak ikut perang atau belum. Iya, bagus sekali Pande. Ya, sudah bagus, udah lancar bacanya. Kelas 4 kan harus sudah bisa baca dengan lancar ya. Cuman Ya, Bu tadi Guru. sedikit saja mungkin ini karena bahasanya yang baru, nama orang kalau kita di Bali kan gampang, Imade, Niputu gitu. Ini kan nama orang ini tokohnya yang agak susah tadi Bu Guru dengar Pande Iya, Bu membacanya Guru, ya. susah namanya itu Bu Guru. Iya, Tuha Fona Sohahau Duman Wau ya. Nah, namanya itu panjang sekali. Ya, selanjutnya udah bagus sekali ya membacanya. Bu Guru mau dong Desa Rita membantu Bu Guru untuk membacakan paragraf yang keempat. Ayo, paragraf yang keempat. Desa Rita mana? Sudah siap Desa? Sudah Bu Guru. Ya, tradisi Fahombo yang itu ya, silakan dibaca. Ya Bu Guru. Tradisi Fahombo dijalankan dengan sangat serius oleh suku Nias, terlebih di masa lalu. Dulu di atas batu akan ditambahkan rintangan seperti bambu runcing dan paku. Jika seorang pemuda berhasil melewatinya, tak jarang keluarga besar akan merayakannya. Sebab melompati batu ini memang membutuhkan usaha yang sangat keras dan latihan yang lama. Bagus sekali Desa, sudah pintar bacanya ya. Jadi tradisi Fahombo ini berasal dari Nias ya. Nah, dahulu pemuda itu kan mau berperang, tidak sembarangan pemuda yang diminta untuk berperang. Jadi ibaratnya itu dites dulu. Ya, dites untuk berperang, turun ke medan peperangan itu mereka harus tes dulu dengan Fahombo batu, melompati batu. Jika pemuda itu sudah mampu melompati batu, berarti pemuda itu sudah siap untuk berperang. Nah, itu isi ceritanya ya. Nah, selanjutnya, selesai membaca pada e-book, anak-anak menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada peta pikiran berikut. Pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Dina di awal pertemuan, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang anak-anak tuangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu pada peta pikiran. Nah, sebelumnya Bu Guru tanya lagi, apakah anak-anak masih ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih ingat nggak? Masih ingat anak-anak gagasan pokok? Ingat Bu Guru. Masih Bu Guru. Ingin bertanya. Nah, sebelum ingin bertanya, siapa yang mau menjawab? Apa itu gagasan pokok? Ayo. Sri Bu, Sri. Sri Asih, ayo. Ya, gagasan pokok adalah ide utama dalam paragraf. Iya, bagus sekali. Kalau gagasan pendukung, siapa yang mau menjawab? Nah, Dina ya? ya Bu Guru. Iya, ayo Dina. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat tambahan ya Bu Guru. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anak masih ingat. Ayo kita lihat sekarang. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Setiap paragraf. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Biasanya gagasan pokok ini bisa terletak di awal kalimat, di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Ya, nah misalnya biar anak-anak gampang mengingatnya, gagasan utama itu
atau gagasan pokok itu adalah apa sih yang dibicarakan pada paragraf itu, ya? Apa intinya, apa yang dibicarakan? Kalau gagasan pendukungnya itu informasi tambahan, ya, yang bisa mendukung dari gagasan pokok tersebut. Bisa dimengerti anak-anak ya? Bisa dimengerti? Ya, Bu. Gimana anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Kalau Bu Guru tanya, ya mantap. Seperti kesepakatan kelas kita ya, anak-anak harus aktif, jangan loyo. Kan semua pemimpin bangsanya Bu Guru ini. Di kemudian hari anak-anak jadi pemimpin loh. Harus aktif, berani, harus semangat. Sekian. Nah, ini adalah peta pikiran. Jadi anak-anak membuat ada 4 paragraf yang tadi di wacananya itu anak-anak membuat 4 peta pikiran ya, dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nah, untuk kali ini Bu Guru minta 1 orang yang menyampaikan. Kan sudah dibuat sama anak-anak ini kan yang ada di LKPD. Sudah dibuat belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Guru. Siapa yang berani sekarang untuk menyampaikan hasil kerjanya pada peta pikiran paragraf pertama? Siapa yang mau? Yang berani, ayo. Ya, Bu Guru. Sri, angkat tangan ya. Ya. Ya, ayo Sri, silahkan disampaikan hasil peta pikirannya. Yang paragraf pertama ya. Baik, Bu Guru. Iya. Paragraf pertama itu, Pulau Nias tak hanya dianugerahi alam dan beragam destinasi wisata yang indah. Ya, itu gagasan pokok atau pendukungnya? Gagasan pokok, Bu Guru. Iya. Ya, bagus sekali. Itu gagasan pokoknya. Lanjut lagi. Sekarang gagasan pendukung. Ya. Untuk gagasan pendukung, yaitu pulau yang terletak di Sumatera Utara tersebut juga punya tradisi unik melompati batu yang cukup tinggi, bernama Fahombo. Tradisi ini merupakan salah satu hal yang lahir dari tradisi Perang Nias. Menurut tokoh pemuda adat Desa Bawo Mahataluo Nias, Tuhafona Sohahau Dumanwau, lompat batu menjadi ujian bagi pemuda apakah mereka sudah layak ikut perang atau belum. Seperti itu. Pintar sekali ini anaknya Bu Guru ya. Nah, tadi anak-anak yang lain sudah memperhatikan ya. Jadi gagasan pokoknya adalah Pulau Nias tak hanya dianugerahi alam dan beragam destinasi wisata yang indah. Itu gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu adalah gagasan pendukungnya. Ada yang ditanyakan anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah ya, karena ini sudah dari subtema 1 kita bahas ini, gagasan pokok, gagasan pendukung sudah terus kita bahas ya. Nah, selanjutnya, gagasan pokok itu tidak hanya pada teks anak-anak, sekarang pada teks tulisnya. Ya, sekarang ada gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Teks visual itu adalah gambar ya. Gambar ini kalau anak-anak kan lihat itu bukan teks Bu Guru, itu gambar. Nah, gambar itu disebut dengan teks visual ya. Kita bisa mencari gagasan pokok, gagasan pendukung dari gambar itu. Apa sih yang diceritakan pada gambar? Nah, itu disebut dengan gagasan pokok, gagasan pendukung yang ada pada gambar itu. Untuk mencari gagasan pokok, gagasan pendukung pada teks visual, Bu Guru bantu dengan kata kunci. Ya, kalau pertama anak-anak Bu Guru kasih langsung gambarnya saja, anak-anak pasti belum bisa, ya, karena mungkin anak-anak apa ya dipakai kalimatnya, apa pakai paragrafnya. Nah, sekarang Bu Guru bantu dulu dengan kata kunci. Anak-anak sudah lihat gambarnya di sini? Sudah lihat, Nak? Sudah, Bu Guru. Ya, gambar apa yang ini ya? Ada gambar apa ya?
Nonton itu kayaknya Bu Guru. Nonton di bioskop. Iya, nah menonton di bioskop, bisa anak-anak pakai itu kata kunci. Nah, Bu Guru sudah berikan kata kuncinya, ada penyerapan bunyi, bisa anak-anak pakai. Ya, ada bioskop, bisa juga anak-anak pakai itu untuk membantu anak-anak. Ada busa, ada wool, kain, karpet, di sana ada korden juga, silakan bisa itu dipakai. Bu Guru kasih waktu anak-anak untuk berdiskusi di kelompoknya, ya, menentukan atau membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Guru kasih waktu 5 menit saja. Silakan anak-anak bekerja lewat chat WA, ya. Silakan didiskusikan masih dalam kelompoknya. Oke anak-anak, sudah 5 menit berlalu. Sudah selesai ya? Sudah belum? Sudah Bu Guru. Anak ini anak-anaknya Bu Guru yang pintar semua. Mau maju anak-anak ini, bagus sekali. Nah sekarang siapa yang mau menyampaikan gagasan pokok, gagasan pendukung dari teks visual ini? Ayo siapa yang mau? Yang Bu Guru lihat angkat tangan, Grehadia. Ya Bu Grehadi. Guru. Iya, ayo silakan Grehadi. Gagasan pokoknya menonton film di bioskop. Ya, bagus sekali. Gagasan pendukungnya, pada hari Sabtu saya menonton film di bioskop. Saya melihat banyak benda-benda yang dapat menyerap bunyi seperti busa, wol, kain, dan karpet. Itu saja Bu Guru. Top sekali, sudah pintar sekali. Itu hasil kerja kelompoknya ya. Bagus itu, bagus sekali. Sudah pintar-pintar ini anaknya Bu Guru. Mungkin ada yang kedua sekarang, Bu Guru kasih kesempatan untuk kelompok yang lain. Ada? Saya Bu Guru. Oh Pande, ayo silakan Pande. Ya, gagasan pokoknya benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Gagasan pendukungnya banyak contoh-contoh benda yang dapat menyerap bunyi seperti busa, wol, kain, karpet. Semua benda-benda itu dapat kita temui di bioskop. Iya, bagus sekali ya. Kelompoknya Pande juga udah bagus sekali, sudah pintar-pintar ini semua. Jadi semua sudah bisa ya mengerjakan atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual ya. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjutkan lagi. Nah, kegiatan kita sudah mau berakhir nih. Apa sih kesimpulannya dari kegiatan kita? Nah, di sini anak-anak baru ingat kembali tadi yang pertama, manfaat-manfaat dari kegiatan ini. Ayo, di-rewind lagi ingatannya ke yang tadi. Apa sih manfaatnya? Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita? Aku. Oh, Ayu. Oh, anak cantik ini. Ayu cantik. Apa kesimpulannya? Kita dapat mengetahui pemantulan bunyi. Bagus, sip sekali. Yang lain? Ada lagi? Saya Bu Guru. Oh, Eka. Ayo Eka sayang. Kita dapat mengetahui benda-benda yang menyerap bunyi Bu Guru. Iya, bagus sekali. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Mungkin lagi satu kesempatan yang Bu Guru kasih. Sri Widiani ya, angkat tangan ya. Belum Bu Guru. Belum, siapa yang mau lagi? Yang terakhir tadi kita itu bahas tentang apa ya? Saya Bu Guru. Ya, ayo. Ya, silakan. Saya jadi tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, bagus sekali. Sudah benar semua kesimpulannya itu. Bu Guru tambahin ya lagi sedikit ya. Dari pembelajaran ini anak-anak jadinya bisa tahu kalau di rumahnya anak-anak itu banyak benda-benda yang dapat menyerap bunyi ya. Jika anak-anak nantinya atau sekarang mungkin ada yang punya hobi untuk bernyanyi,
ya, punya studio misalnya, biar suaranya itu tidak mengganggu tetangga, mengganggu orang di luar. Jadi anak-anak bisa mengisi benda-benda yang dapat menyerap bunyi di ruangan studio anak-anak itu, ya. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikannya langsung. Ya, nah itu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, sebelum berakhir, Bu Guru ingin anak-anak untuk mengerjakan evaluasi diri, ya, untuk mengetes diri anak-anak seberapa jauh sih anak-anak sudah memahami materi yang sudah Ibu Guru berikan. Ya, silakan sekarang dicari linknya, Bu Guru kirim ya sekarang link pada Google Form-nya. Bu Guru kirim di WA Group. Sudah diterima anak-anak? Sudah, Bu. Silakan dikerjakan 10 menit saja. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, Bu Guru. Oke anak-anak, 10 menit sudah berlalu. Bu Guru juga lihat sudah semua menjawab. Bagus-bagus sekali nih, pintar-pintar sekali. Oke, nah ini hasil evaluasi anak-anak. Rata-rata yang anak-anak peroleh itu 81 rata-rata kelas kita dari 100 poin. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah tuntas ya. Anak-anak nggak ada yang perlu remedi lagi. Sudah tuntas. Ya, untuk selanjutnya anak-anak dapat mempelajari ya pemanfaatan sifat-sifat perambatan bunyi dalam kehidupan ya. Dan anak-anak dapat mempelajari keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti Bu Guru akan kirim materinya ya, bahan ajarnya Bu Guru sudah buatkan, Bu Guru akan kirim linknya. Nah, informasi lagi satu juga. Jika anak-anak ingin mengulang lagi rekaman ini, ingin mempelajari lagi, Bu Guru sudah sematkan link di Google Classroom ya untuk video pembelajaran kita hari ini, rekamannya. Jadi jika anak-anak nanti ingin mempelajari kembali dengan orang tua, silakan diputar video kita kali ini. Sudah dimengerti anak-anak? Nah, tadi kita Sudah, Bu Guru. sudah berdoa ya tadi. Oke, skip. Tadi sebelum kegiatan kita sudah berdoa. Sekarang untuk mengakhiri kegiatan kita juga harus berdoa. Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa sih di akhir kegiatan kita berdoa? Mengucapkan terima kasih, Bu Guru. Pintar sekali. Kita mengucapkan terima kasih ya atas apa yang sudah kita terima. Dari tadi itu pembelajaran kita banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk mengucapkan terima kasih, kita akan berdoa kembali. Ayo, siapa yang mau sekarang menjadi pemimpin pelajar Pancasilanya Bu Guru? Ayo, siapa? Menarti lagi? Iya, Bu. Oke, ini pelajar Pancasila yang berani sekali. Ayo, silakan Menarti. Iya, teman-teman, karena kegiatan belajar kita sudah berjalan dengan lancar, kita mengucapkan syukur dengan cara berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Iya, anak-anak bisa. Terima kasih Bu Guru Guru. ya. Iya anak-anak. Ingat belajar ya, ingat jaga kesehatan karena sekarang pandemi Covid, ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.